Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 186. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa tatkala ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka dapat menemukan jalan yang benar. Dua kata-kata di dalam janji Allah Ta'ala ini perlu mendapatkan perhatian istimewa, yaitu supaya beriman yang konsekuensinya menuntut adanya amal perbuatan. Dan kedua, supaya hanya minta petunjuk saja, sedang perjalanan selanjutnya dikerjakan oleh kita sendiri. Pendek kata, tujuan doa menurut Islam adalah untuk memohon pertolongan Allah Ta'ala supaya menuntun dan menunjukkan manusia sebagai ahli amal perbuatan dalam keadaan yang sulit, segera setelah ia melangkah dalam bidang amal perbuatan. Tuhan Maha Pencipta melengkapi semua alat yang diperlukan untuk mengikat alat-alat dengan akibatnya yang kita harus berusaha keras untuk mengolahnya. Kebijaksanaan Allah Ta'ala telah memperhatikan apa yang baik bagi kita. Inilah satu-satunya proses untuk mengembangkan berbagai daya kemampuan atau potensi kita. Sebagai penjelasan, ambillah umpamanya keadaan anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang serba berkecukupan. Segala alat pengangkutan sudah tersedia untuk mengantarkan kemana-mana. Apakah ibunya ingin agar anaknya jangan sampai sukar-sukar berjalan di atas kakinya sendiri? Tentunya tidak. Bahkan sebaliknya, mereka menyuruh anak itu supaya sebanyak mungkin menggunakan kakinya sendiri, karena mereka tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk menguatkan urat-urat anaknya. Kecintaan yang salah tempat akan menyebabkan anak itu menjadi pincang. Tuhan Allah Ta'ala adalah jauh lebih cinta kepada kita daripada seorang tua kita sendiri. Saya ulangi, Tuhan Allah Ta'ala adalah jauh lebih cinta kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Selain itu, Allah Ta'ala jauh lebih tahu apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menghubungkan semua yang baik bagi kita dengan perbuatan yang harus kita lakukan. Karena justru dalam perbuatan itulah letaknya perkembangan daya kekuatan kodrat. Itulah pula sebabnya mengapa terkabulnya doa itu baru dibikin mungkin. Saya ulangi lagi, itu pula lah sebabnya mengapa terkabulnya doa itu baru dibikin mungkin setelah kita berusaha mati-matian. Kadang-kadang timbul bantahan mengapa kita harus berlindung kepada doa.
Bukankah Allah Ta'ala telah menciptakan segala macam alat yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan? Jika demikian, mengapa kita tidak mencari alat-alat itu saja dan mengolahnya untuk memperoleh tujuan kita? Di manakah baiknya doa? Hal ini juga terjadi karena kelirunya pengertian tentang doa. Doa itu bukan minta barang sesuatu, melainkan minta alat-alat yang erat hubungannya dengan barang itu. Inilah konsepsi doa yang sebenarnya. Bagaimana kita dapat minta tambahan alat-alat lagi sebelum kita menghabiskan alat-alat yang sudah kita miliki? Akan tetapi meskipun kita sudah menggunakan alat-alat apa saja, kita belum yakin akan apakah alat-alat ini pasti dapat menghasilkan tujuan yang kita kehendaki. Itulah perlunya kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita mampu mengolah semua alat yang diperlukan, dan sesudah diolah dapat menghasilkan kebaikan yang melimpah-limpah. Pada waktu kita sakit, kita minum obat. Akan tetapi dapatkah kita berkata dengan pasti bahwa obat itu akan menyembuhkan? Disinilah perlunya doa. Walaupun semua alat yang kita perlukan sudah kita miliki, karena untuk membuat alat-alat itu berhasil, itu terserah kepada Allah Ta'ala sendiri. Demikian kajian Khawaja Kamaluddin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.